Assalamualaikum brother. Selamat siang brother ya. Jadi cuaca ini hujan ya brother ya. Aku lagi di Siantar di rumah orang tua brother. Nah ini aku mau ke Karangsari, ke tempat kawan. Ada minta job sedikit brother. Nah memang berapa hari ya, hampir 2 minggu itu orderan sepi kali brother. Jadi nanya job-job sama kawan lah ya. Karena memang lagi sepi orderan untuk online, pengantar barang juga lagi sepi aku ya brother. Jadi aku ke Siantar pulang kampung. Nah aku ini ke Karangsari ini waktunya sedikit agak lama ya, sekitaran setengah jaman gitu brother. Ya bilanglah setengah jaman ya. Yang pertama itu jalan ke sana tuh aksesnya jauh ya brother ya. Nah ini memang cuaca lagi hujan, tapi memang aku harus ke sana karena memang aku sih yang minta job sama dia gitu kan, sama kawan yang satu kantor dulu. Jadi dia tuh bagi-bagi ini ya, sembako ya untuk orang-orang yang PKH, yang terima PKH itu ya, PPKM apa BST gitulah brother. Nah jadi mungkin dia agak-agak kewalahan karena memang akhir tahun ini tuh cukup banyak brother yang dibagikan untuk penerima bansos itu ya brother ya. Ya memang sih cuaca ini lagi hujan, lagi gerimis. Udah sekitaran 3 hari ya kalau nggak salah ya hujannya. Jadi agak lembab ya jalan brother. Nah tadi tuh yang aku klakson sampai 2 kali itu tuh si Amel ya, kawan Gojek dulu, satu basecamp juga, pernah satu komunitas juga gitu. Jadi mungkin dia nggak tanda karena aku udah lama nggak jumpa. Jadi mungkin dia nggak menyapa juga ya brother ya. Padahal udah aku klakson sampai 2 kali brother. Nah ini aku ke Karangsari, ke daerah Simalungun ya brother ya. Itu ini ya, bantu kawan yang lagi bagi-bagi e-warung namanya ya, e-warung yang bagi-bagi ini bansos dari pemerintah untuk masyarakatnya juga. Karena mungkin dia agak sedikit repot. Kenapa aku bilang sedikit repot? Kemarin memang sih dia telepon, dia tuh kewalahan dalam arti gini brother. Dimana dia di situ ngecek ATM-nya ya, yang dari basis pemerintah itu, di situ dia membagikan, dan di situ pula dia mengikatin telur-telur itu gitu kan brother. Jadi kemarin pas komunikasi juga, jadi aku turut andil lah di situ brother. Jadi ikut juga membantu dia di situ di warung dia ya brother ya. Ya syukur alhamdulillahnya itu dia bisa membantu aku juga gitu kan, dalam arti aku ada kegiatan gitu brother. Tapi kan ini ada apa ini depan mobil ini. Beberapa hari ini memang dari pagi tuh sampai sore itu hujan terus ya brother ya, nggak berhenti selama 3 hari. Jadi sih aku udah 3 harian di Siantar ini brother. Ya belum bisa kemana-mana ya brother ya, karena memang cuaca lagi hujan. Sebenarnya sih kalau nggak hujan tuh ya silaturahmi sih ke tempat kawan-kawan ya brother ya, karena memang udah lama juga nggak jumpa sama kawan-kawan di Siantar ini. Nah Siantar ini sudah banyak kemajuan ya brother ya. Dalam arti gini dia, kemajuan tuh gini brother, udah banyak pembangunan juga, terus tingkat keramaiannya juga udah membaik juga, udah ramai ya Siantar ini brother. Banyak orang yang buka usaha gitu kan, seperti dagang-dagang ya, warung kopi, kafe-kafe itu udah semakin banyak di sini brother.
Nah di sini dulu ya aku lintasin setiap hari di Jalan Jawa. Ini aku di Jalan Jawa, brother. Nah ini aku di Jalan Jawa di Simpang Mayat, brother. Jadi simpang itu kuburannya. Jadi kenapa dibilang Simpang Mayat ini, brother? Memang dekat kuburan. Dulu memang ya tempat mayat ya, namanya kuburan kan, brother. Jadi memang dibilang itu, kalau aku tanya sih dulunya ya sama orang-orang situ tuh, kenapa dibilang Simpang Mayat itu, ya itu tadi tempat pemakaman ya, brother ya. Nah aku nih biar agak lebih cepat sebenarnya aku potong jalan dari Tanjung Pinggir, brother, dari terminal baru ya. Tapi pun terminal baru itu nggak berfungsi ya, brother ya, belum begitu aktif fungsinya aku di lampu merah Sumeraja ini, karena memang lagi tahap pembangunan juga, mungkin mau dilebarin lagi ya untuk perkantoran orang-orang DLAJ nya, jadi belum bisa aktif mungkin ya di terminal barunya itu, brother. Nah yang kulintasin ini sebenarnya itu tempat kafe ya, banyak kafe-kafe malam ya, brother ya. Karena memang dulu ini setiap harinya itu lintasan malam aku, brother. Jadi kalau udah malam ini sunyi kali. Memang sih dari sini sunyi, cuman aksesnya tuh cepat gitu, brother. Ya dibilang orang itu dulu sini hati-hati kalau lintas sini karena banyak begal gitu kan, brother. Cuman aku nggak peduli juga, brother. Karena memang di sini dulu aku setiap harinya itu jam 11 atau jam 12 malam itu lintasannya itu dari sini, brother, gitu. Karena memang mau jalan ke jalan Medan ya, mau ke arah tebing tinggi itu tetap gitu kan, nggak harus musim lagi, nggak harus muter lagi, brother. Jadi di sini kalau aku lintas malam gitu kan, itu selalu dipanggil-panggil tuh, brother, sama cewek-cewek kafe itu ya. Kadang orang itu manggil gitu kan, ada yang sampai ngetop gitu kan. Cuman ya janganlah ya, brother ya, jangan dibuat kayak gitu. Nah ini pun sebenarnya jalan ini yang aku jalani ini tuh baru dibangun juga, tapi sekitaran setahun yang lalu lah ini ya. Memang udah susah. Dulunya satu jalur, tapi sekarang udah 2 jalur, brother. Cuman nggak panjang, eh, pendek aja deh, brother. Nah di sini juga itu mau dibangun jembatan tol ya, brother. Itu udah nampak pembangunannya, dan di depan itu lagi ada perehapan jalannya juga. Jadi agak ini ya, brother ya, agak becek memang. Tapi ya memang becek lah, brother, karena memang hujan terus ya. Selama 3 hari aku bisa antar tuh dari pagi sampai malam tuh hujan terus, brother. Tapi kalau di sini lintas tuh enak, brother. Kenapa aku bilang enak? Karena memang daerahnya sejuk ya, brother. Apalagi kalau malam gitu kan. Kalau malam tuh aduh asik kali, brother, tempatnya. Ya nggak jauh lah, kalau dari sini tuh ke rumah tuh nggak jauh, brother. Cuman memang kalau malam tuh memang sepi kali, karena memang tempat ini ya, tempat pembuangan sampah ya. Jadi agak umum lah kalau tempat sampahnya itu kita melintas tuh seperti ini ya, nggak terjaga ya, brother ya. Karena memang jalannya itu juga udah hancur. Jadi kalau udah hujan memang jorok ya, becek jalannya, brother ya. Dan di sini juga banyak daerah lapo-lapo tua ya, brother ya. Lapo tuanya itu yang ngawan itu cewek-cewek, brother, banyak lah gitu. Jadi dulu pernah aku masih SD ya, SD atau SMP, SD kalau nggak salah, brother.
Jadi ada dulu orang tua kawan itu setiap hari aja mabuk aja brother, minum tua aja dulu setiap hari kan. Jadi aku diajak sama kawanku ini nyari bapaknya. Jadi nyari bapaknya di warung tua itu, di lapo tua itu, sering di tempat dia minum. Jadi di situ anaknya itu marah-marah dan mukuli bapaknya gitu brother. Karena memang setiap hari tuh bapaknya tuh minum aja, pulang mabuk gitu. Sementara kan anaknya itu kan udah mulai besar brother gitu kan. Jadi maksud si anaknya ini janganlah sampai minum-minum terus setiap hari brother gitu, sampai lupa pulang gitu kan. Apalagi sampai dikawani cewek-cewek gitu kan. Terus ya marah besar si kawan ini brother. Nah aku udah nyampe nih ya brother ya, di Tanjung Pinggir. Jadi ini lah lintasan itu, kalau malam itu di sini brother sepi kali brother gitu. Yang ada cuma kafe-kafe dan cewek-cewek malam lah brother ya dari sini. Jadi tadi kalaupun dari sini pulang tuh enaknya sejuk brother, walaupun malam cakap nggak ada yang lintas dari sini ya brother, karena memang takut juga karena begal itu brother. Tapi selama aku dulu 10 tahun setengah aku lintas dari situ, alhamdulillah itu nggak ada apa-apa brother. Mungkin karena setiap hari ini aku lintas dari sini ya brother ya, dan aku udah hafal lah kalau untuk lubangnya, untuk apa itu udah hafal lah brother. Ini gerimis sangat seperti ya brother. Dan di sini juga ada kolam pancing juga gitu kan brother. Tapi daerah sini sih masih ada hutan-hutannya brother ya, masih banyak, masih asri lah hutan-hutannya di sini. Tapi nggak begitu banyak ya, karena memang sebagian itu udah dibuat ada perumahan gitu kan, ada rumah gitu brother. Karena memang kita dari malam itu, karena aku berpikir gini, dinginnya gitu, dingin sejuk lah gitu brother. Yang mesti jalannya tekongan gitu ya brother ya, nggak mentok lurus gitu kan. Nah aku udah mau nyampe nih di tempat pembuangan sampah. Nah ini dia brother. Nah itu di depan aku tuh sampah semua brother. Dan inilah jalannya. Biasanya memang sini becek kali brother jalannya brother. Kalau hujan tuh udah aduh ampun kalau lintas dari sini. Itu kan udah nampak beceknya brother. Nah itu tempat sampahnya kan brother. Jadi kenapa aku bilang kumuh gitu kan, jadi nggak terawat ya brother ya. Ini ada apa nih bang ini brother, kok didorong keretanya? Apa kehabisan minyak mungkin ya brother ya. Nah gini lah jalannya brother, tapi nggak begitu banyak ya jalannya ya, cuman dekat sampah-sampah ini aja yang banyak lubangnya, hancur jalannya gitu brother. Nah di sini biasa tuh banyak suatu kafe itu, biasa itu kalau udah malam tuh berjejer tuh cewek-cewek di itu brother, sekitaran hampir 10 orang gitu kan. Kadang tuh kalau udah melintas ya abang, gitu sih lah abang, dulu abang gitu. Kadang tuh di tengah jalan itu berdiri gitu orang itu brother, manggil gitu kan. Tapi aku cuma respon aja, karena memang kejadian kali itu dia jam 12 malam tuh baru mulainya orang itu brother. Nah ini aku udah mau dekat terminal baru itu ya brother ya. Nah di sini juga itu ada jembatan brother. Jembatannya ini dulu pernah makan korban itu. Jadi mayatnya tuh hampir 2 minggu nggak jumpa lah gitu ya, nggak diketemukan. Sampai manggil orang pintar atau macam atau belaulah gitu kan, nggak ketemu juga. Jadi orang pintarnya itu katanya itu sempat mediasi sama penunggunya lah gitu, bahwasannya si penunggu ini minta kepala kerbau lah untuk menggantinya. Nah ini brother yang udah dari terminal baru itu brother. Jadi kemarin sempat dibangun, cuman nggak begitu aktif. Mungkin ini mau diperbaikin lagi, mau dibuat aktif ya.
kalau di dalam tuh luas tuh brother. Nah cerita yang tadi tuh, jadi itu sempat dimediasi lah gitu kan sama makhluk gaibnya lah, orang tuh bilang ya brother ya, bahwasanya minta kepala kerbau, tapi ternyata memang nggak disanggupin gitu. Tapi kata-katanya itu digantinya jadi kepala kambing 2 ekor gitu. Jadi dan setelah kejadian eh, itu baru ketemu ya, baru ketemu gitulah brother. Tapi ya Allah lah yang kaya brother ya, karena memang ya dunia gaib itu ada ya brother ya. Jadi ya dulu sempat heboh kali lah gitu, karena memang kemarin itu pernah, udah lama sih ya, itu yang lintas dari situ nggak bisa brother, karena memang meluap lah airnya. Jadi ada yang coba-coba melintas, mungkin nggak bisa nahan, terbawa arus gitu brother. Jadi terbawa arus, ya udah hanyut gitu. Nah ini aku udah mau nyampe di ini Simpang Karangsari namanya brother. Nah ini udah di Simpang Karangsari. Di sini juga simpang di Karangsari ini udah mulai maju ya brother ya. Ya kalau kita bilang Indomaret udah ada di kampung, udah maju lah itu ya. Terus udah banyak pembangunan toko-tokoan itu udah bagus, dan jalan juga itu udah bagus jalan kemari brother. Biasanya itu dulu ya, masih zaman aku masih lajang dulu di Siantar itu, di sini tuh hancur jalannya brother. Tapi sekarang udah bagus, dan terus di sini juga udah banyak perumahan ya brother ya. Jadi banyak orang dari kota itu banyak ngambil tanah sini, bangun perumahan di sini gitu gitulah brother. Ya di sini juga ada pemandian ya, pemandian itu namanya di Karangsari. Jadi mata air itulah brother. Dulu aku sering kemari, cuma aku nggak sampai ke situnya karena memang dia di ujung nih brother, paling ujung. Paling tidak kalau aku dari sini tuh sekitar setengah jaman lagi lah gitu ke sana. Ya kalau nggak salah dulu aku masuk bayar 5.000 ya, tapi sekarang nggak tahu. Tapi kalau nggak salah gitu ada kartisnya, kita masuk ke sana. Tapi ya gitu tadi, di sini jalannya sempit ya brother ya, cuman udah ditambahin sama cor-coran beton di pinggir kanan kirinya, jadi udah sedikit agak lebar ya. Aku sebenarnya mau motong bus di depan ini, angkot depan ini. Dan tadi dia aku tengok melaju aja brother ya. Nah ini tikungan tajam brother. Di sini juga harus hati-hati ya brother ya, karena di sini turunan terus tekongan gitu, dan langsung jumpa jembatan brother. Nah ini jembatan. Tapi aku suka kalau lintasan ini, semenjak jalan itu di aspal terus ditambah cor lagi. Nah pinggiran ini enak deh kalau kita kencang-kencang gitu kan, enak lah brother, karena ini memang tanjakan terus sampai ke atas, sampai ke ujung lah ya. Tapi nggak begitu ini tanjakannya, karena ini memang udah mau sampai turunan ya, turunan. Aku udah mau sampai nih brother ke tempat kawan aku itu. Ya mungkin nanti nyampe bukan langsung bagi-bagi ini ya, bagi-bagi bansosnya itu brother, tapi mungkin kami jemput telurnya dulu ya. Mungkin kalau beras diantar ya, tapi kalau telur itu nggak diantar, dijemput sih kata kawan aku itu. Jadi mungkin kayaknya dijemput gitu. Nah ini aku udah sampai di tempat kawan brother. Oke brother, gitu aja ya brother ya.